Kami dari kelompok 3 membuat video ini untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah Internet of Things. Pada praktikum ini, kami menggunakan beberapa alat, yaitu pertama, breadboards. Breadboard adalah papan percobaan yang digunakan untuk membangun prototipe atau rangkaian elektronik sementara. Breadboard memiliki lubang-lubang yang terhubung secara internal, sehingga memudahkan dalam merangkai komponen elektronik seperti resistor, isi, LED, dan sebagainya tanpa harus menyolder. Breadboard memiliki kelebihan di antaranya. 1. Memudahkan proses prototyping rangkaian elektronik. 2. Komponen dapat dilepas dan dipasang dengan mudah. 3. Hemat ruang dan lebih terorganisir. Dan yang terakhir, dapat digunakan berulang kali. Kekurangan. Tidak cocok untuk proyek jangka panjang atau produksi massal. Koneksi antar komponen dapat longgar jika tidak dihubungkan dengan benar. Ukurannya terbatas sehingga tidak dapat menampung rangkaian yang terlalu besar. Kedua, ESP32. ESP32 adalah sebuah sistem on-a-chip microcontroller yang dikembangkan oleh Espressif Systems. Ini merupakan generasi terbaru setelah ESP8266 yang juga sangat populer untuk aplikasi Internet of Things (IoT). Kelebihan ESP32: dukungan Wi-Fi dan Bluetooth kinerja tinggi dengan prosesor dual-core konsumsi daya rendah. Komunitas pengembang yang besar dan aktif. Kekurangan ESP32: keterbatasan memori RAM dan flash. Kurangnya dukungan resmi untuk beberapa bahasa pemrograman. Dokumentasi yang kurang lengkap di beberapa area. Kesulitan dalam debugging dan pemrograman lanjutan. Ketiga, DHT11. DHT11 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini menggunakan sensor kapasitif untuk mengukur kelembapan dan termistor untuk mengukur suhu. DHT11 sering digunakan pada proyek-proyek yang melibatkan pemantauan kondisi lingkungan. Kelebihan: murah dan cukup akurat untuk banyak aplikasi, mengukur suhu dan kelembapan secara bersamaan, mudah diintegrasikan dengan mikrokontroler, konsumsi daya rendah. Kekurangan adalah rentang pengukuran terbatas 0-50 derajat Celcius, 20-90% RH. Waktu respons lambat, sekitar 2 detik. Tidak tahan terhadap kondisi ekstrem. Keempat, MQ2. MQ2 adalah sensor gas yang dapat mendeteksi keberadaan gas-gas mudah terbakar seperti LPG, butana, propana, metana, hidrogen, dan asap. Sensor ini menggunakan prinsip perubahan resistansi ketika terkena gas tertentu. MQ2 banyak digunakan dalam sistem pendeteksi kebocoran gas atau asap. Kelebihan: dapat mendeteksi berbagai jenis gas seperti LPG, butana, propana, metana, alkohol, hidrogen, dan asap. Murah dan mudah digunakan. Sensitivitas tinggi. Kekurangannya adalah sensitif terhadap kelembapan dan suhu lingkungan. Membutuhkan kalibrasi berkala. Tidak dapat membedakan jenis gas secara spesifik. Dan terakhir, jumper cable male-male dan male-female. Jumper cable data racer kabel penghubung yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik pada breadboard atau papan sirkuit. Jumper cable male-male digunakan untuk menghubungkan dua titik yang sama, sedangkan jumper cable male-female digunakan untuk menghubungkan dua titik yang berbeda jenis, seperti menghubungkan pin pada papan Arduino dengan breadboard. Jumper cable memiliki berbagai panjang dan warna untuk memudahkan penggunaan dan identifikasi koneksi. Penggunaan jumper cable sangat membantu dalam proses prototyping dan pengujian rangkaian elektronik sebelum dirakit secara permanen. Kelebihannya adalah memudahkan koneksi antar komponen elektronik, tersedia dalam berbagai panjang, fleksibel dan mudah diatur, murah dan tersedia di mana-mana. Kekurangannya tidak cocok untuk transfer daya besar atau sinyal frekuensi tinggi. Dapat menjadi berantakan jika tidak diatur dengan baik. Koneksi dapat longgar jika tidak dihubungkan dengan benar. Oke, langkah yang pertama kita siapkan dulu boardnya, lalu kita persiapkan ESP32, lalu kita pasang ESP32 nya di bagian pojok. Kenapa di pojok? Ya biar enak aja. Kita pasang seperti ini. Nah, ini sudah terpasang seperti ini. Lalu kita lakukan perakitan pada DHT11 nya terlebih dahulu. DHT11 kita colokkan ke sini saja.
Lalu ini ada modulnya yang MQ2 untuk mendeteksi gas. Kita taruh pada sini. Oke, lalu untuk perakitannya, untuk skemanya bisa seperti ini. Untuk yang fin, coba pada ini fin kita taruh kabel di sini, lalu kita arahkan ke sisi positif. Lalu untuk yang GND itu untuk sisi yang negatif, kita taruh sini. Jadi untuk kedepannya alur yang kabel warna hitam ini menjadi untuk alur positif, untuk yang alur yang merah ini untuk alur yang negatif. Lalu kita mulai rakitkan ke DHT 11-nya. Di DHT 11-nya di sini ada VCC, data, lalu ada GND. Untuk VCC kita arahkan ke positif. Oke, kita arahkan ke positif. Lalu untuk yang GND kita arahkan ke yang ini, yang GND kita arahkan ke negatif. Kita arahkan ke alur yang negatif yang di kabel merah tadi. Maaf, iya betul betul, maaf, merah, merah, merah. Lalu kita mulai perakitan yang di ini MQ2 sensornya. Di sini ada macam-macam, ada AO, ada DO, ada GND, lalu ada VCC. Sama seperti yang tadi, VCC kita arahkan ke bagian positif seperti ini. Lalu untuk yang GND kita arahkan ke arah negatif. Jika sudah, kita lalu menerapkan untuk output dari datanya atau transfer data. Untuk yang untuk DHT ini ada DHT 11, itu ada data, itu untuk output datanya kita masukkan ke di sini. Di codingan kita memakai port 33 untuk yang apa namanya DHT 11. Kita masukkan ke bagian sini, lalu kita arahkan ke D33 seperti ini, arahkan ke D33. Lalu untuk yang PCC maaf, untuk yang MQ2 kita arahkan ke arah D332 seperti ini. Nah, lalu yang terakhir kita colokkan kabel microbi ininya kepada ESP32. Jika nanti lampu dari MQ2 dan DHT dari 11-nya hidup, maka untuk skema atau perakitan dari kabelnya itu sudah benar. Ini untuk dari 11 sudah menyala, lalu MQ2 sudah menyala. Untuk perakitan sudah benar. Lalu kita lanjut ke codingannya.
Hasil dari simulasi sensor kebakaran ini akan mendeteksi perubahan suhu dan gas.